Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nindita Pradinityas dengan NIM 14014222258 dari Rombel L kelas internasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan bentuk aktualisasi saya terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar. Adapun bentuk aktualisasi yang saya gunakan yaitu saya membuat sebuah modul pembelajaran. Modul pembelajarannya dapat terlihat seperti ini. Halaman pertama yaitu adalah cover dengan judul yang sama. Lalu halaman kedua terdapat pendahuluan yang berisi yang tertulis, generasi bangsa merupakan generasi penerus dan pemegang estafet kepemimpinan. Bangsa Indonesia harus menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat harus terus memperhatikan karakter bangsa. Era revolusi industri 4.0 memungkinkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang begitu cepat hingga dapat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Kemajuan ini menuntut generasi bangsa untuk dapat menyesuaikan akan perkembangannya. Kondisi ini menimbulkan kecenderungan permasalahan baru yang semakin beragam. Teknologi informasi yang begitu cepat dapat berdampak menguntungkan maupun merugikan. Berdampak menguntungkan apabila mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup, namun juga dapat berdampak merugikan apabila terperdaya dengan pemanfaatan untuk kepentingan yang negatif. Halaman selanjutnya yaitu adalah daftar isi. Jadi dalam modul pembelajaran ini saya membuat seperti yang terlihat, terdapat cover, pendahuluan, daftar isi, dasar pemikiran, analisis keterkaitan materi, aktualisasi Pancasila, penjabaran, dan yang terakhir adalah penutup. Lanjut pada pembahasan yang pertama yaitu dasar pemikiran. Dari aktualisasi yang saya buat yaitu penurunan kualitas moral terjadi hampir di semua tingkatan pendidikan di Indonesia, baik dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi, menurut Cahyo 2017. Hal ini tentu patut menjadi perhatian untuk kita semua. Jika melihat secara kuantitas, orang-orang Indonesia sudah banyak yang mengenyam dunia pendidikan. Namun, anehnya segala problematika moral yang terjadi di Indonesia tak bisa lepas dari tingkah laku orang yang sudah pernah duduk di bangku sekolah dasar, menengah maupun tinggi. Padahal bangsa ini memiliki Pancasila. Pancasila merupakan karakter bangsa yang kini di kalangan generasi muda semangatnya mulai memudar akan kesadaran untuk menghayatinya. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita perlu meneguhkan kembali jati diri bangsa ini melalui Pancasila. Mengingat sukses atau tidaknya suatu bangsa, salah satu faktor utamanya adalah pada pendidikannya. Lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu adalah analisis keterkaitan materi dengan lingkungan belajar peserta didik, yaitu ada 5 poin. Poin pertama yaitu orang tua kurang memberikan peranan dalam menanamkan konsep dasar nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Poin kedua yaitu metode yang diterapkan oleh tenaga pendidik cenderung monoton dan kurang variatif sehingga peserta didik cepat merasa bosan. Poin ketiga yaitu tenaga pendidik terfokus pada pencapaian aspek pengetahuan peserta didik yang menyebabkan aspek lainnya tidak tergapai. Poin keempat yaitu penggunaan gadget yang berlebihan. Poin kelima yaitu pengaruh media hiburan yang kurang menyelipkan aspek edukasi. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu aktualisasi Pancasila. Jadi dalam aktualisasi Pancasila itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu aktualisasi objektif dan juga aktualisasi subjektif. Pada aktualisasi objektif, aktualisasi Pancasila secara objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan Pancasila secara objektif sebagai dasar negara membawa implikasi wajib hukum. Artinya ketidaktaatan pada Pancasila dalam artian ini dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum. Aktualisasi kedua yaitu aktualisasi subjektif.
dalam aktualisasi Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, dan setiap penguasa dalam aspek moral yang kaitannya dengan hidup bernegara dan bermasyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan baik apabila suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Jadi bisa kita simpulkan kalau aktualisasi objektif ini berhubungan dengan aspek penyelenggaraan negara yang apabila tidak ditaati dapat dikenai sanksi yang tegas secara hukum. Sedangkan apabila aktualisasi subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadinya, jadi setiap individu mempunyai inisiatif untuk mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya saya menjabarkan dari kelima sila Pancasila bagaimana cara mengaktualisasikannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dari sila pertama yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Bisa diawali dengan kegiatan pembelajaran dengan doa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing, lalu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan teman yang memeluk agama lain dengan diberikannya penugasan yang mewajibkan peserta didik untuk berbaur. Untuk sila kedua yaitu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, memperlakukan peserta didik sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan, dalam artian salah satunya selalu mengapresiasi hasil kerja peserta didik. Tenaga pendidik juga harus memiliki karakter yang baik terlebih dahulu. Dengan begitu tenaga pendidik akan menjadi teladan atau role model bagi anak dalam bertindak, sehingga anak senantiasa berhati-hati dalam bertingkah laku. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dengan rasa dan tidak semena-mena pada sesama teman. Yang ketiga yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dengan peserta didik, salah satunya dengan mengadakan kegiatan bakti sosial bersama. Selanjutnya yaitu di sila ketiga, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia. Terdiri dari 2 poin. Poin pertama, menumbuhkan cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia dengan memberikan wawasan lebih terkait Indonesia kepada peserta didik. Poin kedua yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Poin selanjutnya dilanjutkan dengan sila keempat, yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan. Poin pertama itu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, contohnya saat pemilihan pengurus kelas. Poin kedua yaitu memberikan pengertian kepada peserta didik untuk tidak memaksakan kehendak, intimidasi, berbuat anarkis pada orang lain jika kita tidak sependapat. Selanjutnya yaitu ada poin kelima, maksud saya sila kelima, yaitu sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Yang terdiri dari 3 poin, yaitu poin pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam suasana kelas. Poin kedua, membiasakan peserta didik untuk bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah baik pribadi maupun berkelompok. Poin ketiga yaitu melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata, seperti melatih peserta didik untuk terampil dalam bidang apapun yang mereka sukai. Sekian isi dari modul pembelajaran yang telah saya buat. Selanjutnya ada kesimpulan yang saya buat di akhir halaman pada modul pembelajaran saya, yaitu
Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar adalah suatu upaya agar Pancasila tetap relevan pada fungsinya memberikan acuan dasar bagi pengembalian kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar dan mengajar, sehingga loyalitas terhadap Pancasila tetap tinggi dan apatisme serta resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir dan persatuan Indonesia tetap terjaga. Sehingga kita harus membumikan nilai-nilai Pancasila serta perlunya upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila, sehingga akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila dapat terjaga dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter. Di sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.